Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit berbagi, memberikan edukasi untuk awam dengan judul Mengenal COVID-19. Saya Alfian Nur Rosid, dokter paru di Rumah Sakit Unair. Data kasus COVID-19 dunia saya ambil dari data worldometer.info, yang ini datanya masih terus berjalan. Data dunia menyebutkan bahwa kasus COVID pada awal 2020 sampai akhir terjadi peningkatan, bukan hanya di Cina tapi sudah menyebar di seluruh dunia dan disebut oleh WHO sebagai kasus pandemi. Pada awal 2021 kasus puncak mulai turun menuju lembah dan terjadi peningkatan lagi, gelombang 2, kemudian terjadi penurunan, dan data dunia menyebutkan telah terjadi gelombang 3. Data pasien sembuh disebutkan 97% lebih, banyak yang sembuh, sekitar 3% atau kurang. Beberapa pasien kondisi berat meninggal dunia karena COVID disertai dengan komorbid. Ini adalah foto yang ada di media sosial. Kita bisa melihat orang-orang berkerumun, ada beberapa yang menggunakan masker dan ada yang tidak menggunakan masker. Tentu saja tidak melakukan upaya protokol dengan menjaga jarak. Data di India pada puncak kedua kita bisa melihat jumlah kematian sangat banyak. Di negara lain tertulis stay at home, tinggallah di rumah agar tidak tertular COVID. Jalanan menjadi sepi, orang tidak berani keluar rumah, takut tertular. Fenomena yang terjadi adalah fenomena gunung es. Kasus yang ada di permukaan air adalah kasus pasien COVID yang terpaksa harus datang dirawat di rumah sakit. Sementara yang di bawah permukaan air adalah kasus-kasus COVID OTG, orang tanpa gejala yang tidak patuh protokol di luar rumah sakit dan tetap menjadi penular, sehingga pada mereka yang tanpa komorbid bertemu menularkan kepada orang-orang yang tua yang dengan sakit-sakit yang lain. Terpaksa orang yang sakit tersebut harus datang ke rumah sakit karena tertular oleh COVID. Ini adalah virus COVID. Kita bisa melihat di sini, ini adalah coronavirus, ukuran 0,1 mikron, sangat kecil, lebih kecil daripada ukuran bakteri, lebih kecil dari ukuran debu, dan juga lebih kecil daripada darah merah. Ini debu dengan partikulat matter ukuran 10 mikron, ini masih lebih besar debu. Jadi virus ini tidak terlihat. Virus ini telah dikenal sejak lama, 1930, menjadi penyakit pada ayam, kemudian tikus, dan sejak 1960 menjadi penyebab penyakit pada manusia. Awal dulu dikenal sebagai common cold, batuk, bersin, wahing-wahing bersin biasa. Kemudian sejak 2003 virus ini bukan hanya menyerang saluran napas atas di hidung, tetapi juga masuk ke paru, yang kita kenal dengan SARS dari Cina, kemudian MERS-CoV 2012, dan COVID-19. Mulai bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah penularan infeksi COVID. Orang yang terinfeksi COVID-19 yang merah ini dapat menularkan kepada orang sekitarnya, keluarganya, teman kerja, di tempat publik, di area-area umum. Ini bisa menularkan. Seorang tidak menggunakan masker, dia batuk, bersin maupun berbicara, virus ini bisa menempel droplet di benda yang oleh orang lain, mungkin menyentuh benda-benda tersebut, kontak, memegang, kemudian tangan ini terbawa virus, kemudian mereka menyentuh area muka, ya, mungkin hidung, mungkin mulut, dan ini bisa virusnya masuk ke saluran napas mereka. Ini juga kita bisa melihat bahwa virus dapat airborne, terbawa oleh udara dan bisa terhirup masuk ke hidung, mulut, kemudian menuju ke paru, dan orang ini menjadi sakit. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya adalah dengan menutup semua pintu penularan. 1. Dengan stop berkerumun.
ya, menghindari berkerumun, melakukan upaya protokol kesehatan, menggunakan masker baik yang sakit maupun yang sehat biar tidak tertular maupun menulari. Kemudian menjaga jarak setidaknya 2 meter karena droplet ini bisa terlempar sampai jarak 2 meter. Kemudian droplet yang menempel pada benda dibersihkan. Jangan lupa tangan yang menyentuh area-area publik tersebut perlu cuci tangan. Bahkan ini diwajibkan cuci tangan karena mungkin kita lengah, lupa, hidung kita gatal dan menyentuh muka, dan ini bisa menjadi pintu transmisi penularan. Untuk airborne ini bisa terbawa oleh udara dan bisa masuk pada orang lain. Tentu saja orang lain harus menggunakan masker. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita bisa melihat ini adalah keluhan pasien COVID-19. Keluhan pasien COVID diantaranya adalah keluhan batuk, sesak, sulit bernapas, kemudian ada demam, menggigil. Ini juga bisa dialami oleh mereka, bahkan sampai sakit-sakit badan. Keluhan pencernaan termasuk mual, muntah, bahkan diare bisa juga terjadi. Yang khas salah satunya adalah tidak bisa mencium atau kita kenal sebagai anosmia. Ini salah satu tanda yang khas seseorang terinfeksi COVID. Ahli menyebutkan bahwa penyakit COVID adalah penyakit 1000 wajah, dan seseorang yang terinfeksi COVID bisa mengalami gejala semuanya atau salah satu gejala, bahkan tidak bergejala. Di sini kita bisa melihat gambar skematis bagaimana COVID ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan swab pada hidung. Swab tersebut akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan swab PCR, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan swab antigen lebih cepat. Pada zaman dahulu kita mengenal adanya rapid antibody, pengambilan dari darah maupun dari ujung jari. Ini adalah piramid kelompok gejala seseorang yang terinfeksi COVID. Bisa tidak bergejala, mereka tidak mengalami keluhan apapun dan kita sebut sebagai OTG, termasuk kelompok yang asimptomatis tanpa gejala, tanpa menyadari dirinya terinfeksi COVID sebelum dilakukan pemeriksaan swab. Kemudian termasuk kelompok yang ringan dan sedang, ini adalah 80%, kemudian yang berat 15%, dan yang kritis membutuhkan ICU 5%. Di manakah Anda? Apakah termasuk ringan, sedang, kelompok biru, ataukah kondisi yang berat yang membutuhkan oksigen dengan menggunakan masker dengan ada gambaran pneumonia di paru-parunya, ataukah termasuk kelompok yang kritis yang membutuhkan ICU, bahkan mungkin membutuhkan ventilator. Kelompok-kelompok pasien ini bisa beralih dari tanpa gejala kemudian menjadi bergejala, atau yang bergejala menjadi berat dan ada yang sampai jatuh kritis, atau bahkan sebaliknya mengalami perbaikan dan kesembuhan. Dan disebutkan data dunia cukup banyak, 97% pasien sembuh dari COVID. Kondisi COVID beberapa faktor ada yang menjadikan baik dan ada beberapa faktor yang menjadikan kondisi buruk. Banyak sekali faktor, diantaranya adalah keluhan yang lama dikeluhkan namun lambat untuk datang berobat. Kemudian seseorang yang memiliki sakit penyerta yang lain, ada diabetes, kencing manis, darah tinggi, ada stroke, gangguan ginjal, gangguan hati, dan macam-macam. Ini dapat memperburuk kondisi COVID. Kemudian pada kelompok usia yang tua yang memiliki kecemasan berlebihan, kemudian yang obat-obatannya terlambat, tidak mendapatkan obat, kemudian gelisah, sulit tidur, kemudian tidak patuh melakukan protokol maupun tidak patuh berobat. Ini bisa menjadi perburukan pada kondisi seseorang. Namun apabila kondisi-kondisi buruk tersebut dapat dikontrol, dapat diperbaiki, kelompok-kelompok tersebut akan menjadi baik, dan tentu saja tetap harus didukung dengan doa dan adanya takdir. Ini adalah gambar skematis pada kelompok yang kuning, kebanyakan akan mengalami recovery, kesembuhan. Pada kelompok yang sedang juga akan mengalami kesembuhan, menjadi penyumbang 97%.
pasien dengan kelompok sembuh. Pada kondisi berat, beberapa bisa menjadi baik dan beberapa menjadi kondisi perburukan, jatuh menjadi kritis dan menjadi meninggal. Di mana Anda? Pilih yang mana? Tentu saja apabila Anda sakit, berdoa, berusaha untuk menjadi kelompok-kelompok yang sembuh. Yakin bahwa Anda termasuk kelompok-kelompok yang Tuhan pilih untuk menjadi orang-orang yang sembuh dan penyintas COVID. Ini adalah gambar tentang penyintas COVID, para survivor COVID yang sudah sembuh dari COVID. Menjadi kendala adalah mereka beberapa masih mengalami keluhan yang lebih ringan dibandingkan saat di rumah sakit. Kemudian mungkin swab PCR-nya masih positif sehingga perlu melanjutkan isolasi, perlu mendapat dukungan dari keluarga atau tetangga atau saudara untuk mensupport makanan, pakaian, dan lain-lain untuk mereka yang masih melanjutkan isolasi. Kemudian beberapa masih mengeluhkan gejala sisa yang kita sebut sebagai long COVID. Sudah sembuh dari COVID, juga boleh pulang di rumah, swab sudah negatif, bahkan diulangi 2 kali negatif, namun masih ada gejala. Satu lagi yang menarik adalah seseorang yang terinfeksi COVID masih ada peluang terinfeksi COVID di kemudian hari. Perlu vaksin. Tentu saja pada para penyintas COVID setelah sembuh perlu mendapatkan vaksin. Menjadi pendonor dipersilakan bagi para penyintas COVID. Datang ke PMI dipersilakan. Nah, ini adalah panduan dari Kementerian Kesehatan bagaimana tetap kita harus waspada karena sering terjadi titik lengah dalam penyebaran COVID. Berkerumun, makan bersama teman akrab, duduk-duduk melepas masker di ruang tertutup maupun di ruang terbuka, lebih-lebih di ruang yang kecil, yang sempit, yang tertutup, ventilasi yang kurang, ini bisa menjadi pintu penularan, termasuk di dalam kendaraan umum, kemudian di toilet, tempat ibadah, kemudian di tempat lift, tempat kerja bersama, terus kemudian di tempat antrian, di asrama, di sekolah, bertemu dengan keluarga, foto selfie dengan membuka masker. Mari kita menjadi masyarakat garda terdepan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Konsep penting penanganan COVID adalah 3T, testing, melakukan pemeriksaan swab apabila ada yang bergejala. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Swab dilakukan untuk mengetahui apabila Anda positif, perlu dipisahkan dengan keluarga yang lain agar tidak menulari keluarga yang lain dan segera mendapatkan treatment pengobatan. Tracking pada kelompok mereka yang keluarga atau seseorang di tempat kerja yang positif COVID dari hasil testingnya, kelompok kontak seseorang tersebut perlu dilakukan tracking untuk melakukan pemeriksaan swab PCR yang sama. Upaya 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumun, mengurangi mobilitas adalah upaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Kemudian imunisasi vaksin COVID-19 ini menjadi penting. Terima kasih. Kesimpulan bahwa pandemi COVID masih ada. Bapak-bapak, ibu-ibu tetap harus tenang, jangan panik. Ya, banyak berdoa, terus berusaha, kami siap membantu. Yakin Anda, kita semua bisa melewati masa-masa akut, masa-masa sulit, masa-masa kritis, sampai sembuh kita bisa melampaui pandemi ini bersama-sama. Tetap patuhi protokol meskipun kita sembuh, kemudian vaksin penting meskipun Anda pernah terinfeksi COVID. Saya Dr. Abdul Rosid, dokter paru di Rumah Sakit Unair, berharap Anda menjadi para penyintas yang sembuh dan dapat berkumpul dengan keluarga lagi. Billahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.